ketiga ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tes Pengawasan dan Tes Substantif serta Sampel Audit. Di sini saya yang bernama Nurlima Siregar, NPM 18013, dan teman saya yang bernama Diana Hotmatio Simanjuntak, NPM 1810006. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu pembahasan kami. Yang pertama, auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari pengendalian internal dalam memahami resiko pengendalian. Ada 4 langkah penting untuk penilaian tersebut. Yang pertama auditor memerlukan kerangka acuan untuk menilai resiko pengendalian. Yang kedua, auditor hanya mengidentifikasi pengendalian internal dan kelemahan penting dalam penjualan. Yang ketiga yaitu setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahan, auditor menghubungkan keduanya dengan tujuan audit. Yang terakhir, auditor menilai resiko pengendalian pada masing-masing tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahan dari setiap tujuan. Jadi, kemampuan membagi tugas ini berguna untuk mencegah berbagai kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Jadi di sini pengertian dari otorisasi yang tepat adalah auditor harus memperhatikan otorisasi dari 3 titik kunci. Yang pertama kredit harus benar disepakati sebelum penjualan berlangsung. Barang-barang harus dikirimkan bila telah diotorisasi dengan tepat dan harga termasuk di dalamnya. Biaya pengiriman dan diskon harus diotorisasi. Jadi yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang kelengkapan catatan dan dokumen dengan sistem ini. Yang keempat, dokumen bernomor urut atau yang disebut pre-number bertujuan untuk mencegah kesalahan penagihan atau pencatatan penjualan dan pembuatan salinan penagihan serta pencatatannya. Yang kelima, laporan bulanan. Agar efektivitasnya maksimum, semua perbedaan saldo di dalam rekening harus diserahkan pada petugas yang tidak bertanggung jawab terhadap penanganan uang atau pencatatan penjualan atau rekening piutang. Yang keenam di sini, prosedur verifikasi internal, yang artinya penggunaan program komputer atau orang khusus untuk memeriksa pemrosesan dan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan sasaran audit. Tes pengawasan yang sesuai untuk setiap pembagian tugas biasanya hanya terbatas pada diskusi dan pengamatan auditor. Personil di dalam memutuskan tes substantif atau transaksi, beberapa prosedur biasanya digunakan untuk setiap audit dengan mengabaikan yang lainnya. Sementara yang lainnya tergantung pada terpenuhinya pengawasan dan hasil dari tes pengawasan. Untuk merubah format isian desain program menjadi format kinerja audit program yang dapat diterapkan, prosedur harus dikombinasikan. Yang pertama hapus prosedur yang ganda. Yang kedua, pastikan bahwa setiap dokumen akan diuji. Semua prosedur akan diterapkan pada dokumen dan akan selesai pada waktu itu juga. Yang ketiga memungkinkan auditor untuk melakukan urutan prosedur yang lebih efektif. Retur penjualan dan penukaran barang. Di sini tertera untuk retur penjualan dan pengurangan harga, penekanan umum biasanya pada tes keberadaan pencatatan transaksi untuk membuka beralihnya uang tunai yang ditarik dari rekening piutang yang disembunyikan melalui retur penjualan dan pengurangan harga yang fiktif. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Diana Hotmatio Simanjuntak. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nurlima Siregar, di mana sampling audit untuk tes pengawasan dan tes substantif transaksi. Di mana yang pertama yaitu sampel yang presentatif, di mana ketika seorang auditor memilih sampel dari populasi, tujuannya adalah untuk memperoleh yang representatif, di mana sampel yang presentatif ini merupakan salah satu karakteristik dalam pemilihan sampel audit yang memiliki kesamaan dengan populasi. Artinya bahwa hal yang ada pada sampel juga ada pada yang tidak termasuk sebagai sampel, di mana auditor dapat meningkatkan kemungkinan sampel yang menjadi representatif
representatif dengan memperhatikan desain, pemilihan, dan evaluasi, di mana dua hal yang mengakibatkan sampel tidak representatif ini yaitu resiko non-sampel dan resiko sampel, di mana resiko sampel ini adalah resiko di mana auditor menarik kesimpulan yang salah karena sampel yang tidak representatif ini. Ada dua cara untuk pengawasan resiko sampel, dengan menyesuaikan ukuran sampel dan menggunakan metode pemilihan sesuai dengan materi dari populasi. Yang kedua yaitu meningkatkan ukuran sampel dan mengurangi resiko sampel. Demikian sebaliknya dengan menggunakan metode pemilihan sampel yang sesuai dengan representatif akan terpenuhi. Kemudian ada metode sampel audit, dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu sampel statistik dan non-statistik. Kesamaannya keduanya adalah dalam tiga hal berikut. Yang pertama, merencanakan sampel tujuannya adalah untuk meyakinkan kita bahwa tes audit yang dilakukan dengan cara yang benar dan resiko sampel yang diinginkan dan memperkecil kemungkinan kesalahan non-sampel. Yang kedua yaitu memilih sampel dan melaksanakan tes, di mana pemilihan sampel ditentukan dengan cara pemilihan materi sampel dan dari populasi, sedangkan melakukan tes adalah melakukan pengujian dokumen dan membuat prosedur audit. Yang ketiga yaitu mengevaluasi hasilnya. Mengevaluasi hasilnya ini maksudnya pemilihan kesimpulan berdasarkan tes audit, di mana perbedaannya yaitu sampel statistik ini dalam pengaplikasiannya itu aturannya matematis, berkaitan dan perhitungan. Sedangkan dalam sampel non-statistik ini auditor tidak mengukur resiko sampel. Sebagai gantinya, sampel yang dipilih auditor akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemilihan keadaan tertentu. Karena itu, sampel ini disebut dengan sampel berdasarkan penilaian. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel tingkat pengecualian, di mana sampel audit untuk tes pengawasan dan tes substantif ini transaksi digunakan untuk memperkirakan proporsi materi dari populasi yang berisi karakteristik atau atribut dari kepentingan. Proporsi ini disebut tingkat kejadian atau tingkat pengecualian dan berupa resiko dari materi berisi atribut spesifik terhadap total jumlah materi populasi. Tingkat kejadian pada umumnya dalam berbentuk presentase. Demikian hasil pemaparan saya. Jika ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf sebelumnya. Selamat siang.